Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Fayudi Cahyono di UPDC Channel. Nah, biasanya kita kan sering tuh banyak sekali mendengarkan cerita-cerita, hikayah-hikayah, pengalaman-pengalaman, kenangan-kenangan ketika kita masih sekolah. Banyak tuh kan anak SMA mengunggulkan ketika dia masih masa-masa SMA-nya, masa-masa putih abu-abunya. Nah, kira-kira anak santri itu punya cerita nggak sih kayak gitu? Aku yakin banget sih, jadi nggak cuma anak SMA aja yang punya cerita-cerita, kenangan-kenangan ketika dia masih sekolah. Anak santri pun juga pasti punya kenangan-kenangan indah ketika masih di pondok. Untuk itu kali ini aku nggak sendirian, ada teman-teman saya yang akan ikut berbagi cerita di sini tentang pengalaman-pengalaman indahnya saat masih nyantri. Yuk, teman-teman. Wih, halo. Sehat, Pak? Sehat, Bos. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah. Mantap. Gini ceritanya. Gimana? Jadi kita nggak boleh kalah saing nih ya sama teman-teman yang di luar gitu ya. Di luar tuh kan sering tuh banyak ceritanya. Oh, dulu aku waktu SMA sering nongkrong nih di sini. Dulu waktu SMA aku banyak punya gebetan nih, gitu kan. Dulu waktu aku SMA waktu masuk kelas aku colut ke kantin nih. Apa tuh colut kan? Aduh, apa tuh colut tuh? Hanya dia zamannya dia 80-an. Apa tuh colut tuh? Ada yang colut apa colut? apa ya colut itu? Yang tahu ya. Colut apa tuh? Berarti anak 80-an itu. Colut itu kabur dari sekolah. Apa bahasanya kalau sekarang? Generasi. Bolos, Pak. Ya, Cabut, gaulnya gitulah. Colut apa colut? Timur, orang timur. colut dari sekolah kayak gitu kan. Jadi dia nggak ke sekolah, ya keluar aja kayak gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih pengalaman anak-anak santri yang seru dulu? Apa sih kira-kira? Kita awali dari yang pertama dulu ya. Alasan kenapa sih dulu kok ente bisa masuk pondok? Ya sih, benar itu. Ini alasan yang sangat penting nih. Yang paling pertama sih. Ente dulu Alasan kenapa dulu. sih kamu kok milih pondok, padahal kan yang lain kan pengen masuk ke SMP apa, jangan bilang dipaksa sama orang tua. Itu alasan sih. Itu hal yang biasa. Itu alasan juga sih. Oke. Itu alasan juga. Langsung aja deh. Ini kenalan dulu ya. Saya dari intensif nih, dari SMP kemudian masuk ke pondok. Kalau ini teman saya Mas Lukman, ini dari Adi. Apa itu Adi? Adi. Apa itu Adi? Dari SD lu. Dari SD. Iya. SD masuk. Masih imut pokoknya di pondok. Ente apa? Saya dari SMP. Berarti Dari taksimi SMP, juga ya? ya taksimi juga. Ya, ini tag CV versus Adi. Lihat ini tampangnya Adi kayak gini. Tampangnya Adi. Apa? Wih, bro. Kayak bapak-bapak loh. Ini kita yang tag CV malah masih Nah, ini bawahnya tinggi. Oh, iya. Gitu. ya harus suyuh. Suyuh. Gimana? Ente gimana, Wi? Dulu Wi waktu kenapa sih Wi dulu kok mau masuk pondok, Wi? Jujur apa bohong nih? Jujur dong. Enggak ada bohongnya dikit biar seru lah. Sih kalau Santri nggak boleh bohong. Oh iya. Iya. Jadi kalau Anda Kakak ente. Iya, kalau Anda nih masuk pondok ya karena anak Anda juga udah masuk pondok. Jadi Berarti kakak ente masuk pondok juga ya? ya, Anda punya kakak satu, laki-laki juga, dan cuma beda setahun. Ya. Jadi dia udah masuk pondok duluan. Dia masuk di Gontor 2, terus Capel Gontor 2. Tahun berapa ya? Nah 2008. Ya, alasannya kenapa kamu milih pondok? Alasannya jadi gini. Alasannya disuruh orang tua. Asik sekali. Ya karena Asik sekali. Karena ini kan kakak udah masuk pondok nih. Ya. Iming-imingnya tuh tadinya di SMP nih. Ya sombong dikit boleh lah ya. Ya. SMP favorit sih. Oh. SMP Enggak. favorit di Purwokerto. Ana mau nanya dulu nih. Momen ketika ente disuruh tuh pas apa? Paham nggak? Ya udah, lulusan. Tiba-tiba Iya. dikumpulin, sini kita ngobrol. Saya ingat ente pokoknya masuk pondok ente Enggak. Enggak. Jadi anak tuh Muti itu baik ya. Iya. Muti dia, saya tuh Muti. Waktu itu terima di Al-Irzad. Nggak boleh sombong loh. Iya, di sini. sombong dulu. Di salah satu sekolah swasta favorit lah. Iya. Salah satu favorit di Purwokerto dan ya dua. Ditawarin.
Iklan. Kalau mau disebutin iklan. Ditawarin 2 sekolah. Ya. Terus gitu karena kak udah masuk pondok sama ibu diiming-imingin. Nanti kamu jangan nyesel ya nanti kalau misalnya Mas Dana, namanya Mas Dana, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, tapi kamu nggak bisa. Setelah lulus pondok emang masih bisa bahasa Arab nggak? Insya Allah. Al ilmu fil qardus. Jadi iming-imingnya itu Ya, ini gitu. Saya Jadi bisa pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. ya gitu. bisa bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting nih. Ini yang penting nih ya. Banyak kan orang-orang luar tuh selalu menganggap anak yang lulus pondok itu pasti bisa ceramah, pasti bisa ngajunya bagus, pasti bisa bahasa Inggris. Kata siapa? Saya nggak bisa semuanya. Bagus ya di Jangan rendah diri, Pak. Tawadunya Bapak ini dosa. suka sliding tackle. Kalau itu kan Nah, kalau anak lebih dramatis ya. Gimana? Jadi kan dulu anak itu sunat dulu nih pertama nah, sunat. Sudah nggak ceritain sunatnya. Enggak, ini berawal dari sunat soalnya. Sunat itu kelas 6 SD. 6 SD. Sunat. Itu mid semester lah. Mid semester itu sunat. Setelah sunat di suatu saat itu ini jujur nih 10 hari anak tuh masih nggak sekolah karena masih sakit, bukan sakit ya, masa penyembuhan sunat. Nah di hari ke-10 itu di situ ada bapak, ibu, kakak nggak ada, cuman ada Pak D satu, Pak D dan Bude. Nah itu dikumpulin, pas nggak sengaja ngumpulin sih, jadi lagi duduk, cara wong Jawa nih lagi medangan lah. Ada medangan. Minum dulu coy. Terus medangan dong, lanjutin medangannya. Ntar dulu, kering Pak. Oh kering. Iya. Butuh peluk. Oh iya, nih sebelumnya nih mumpung sambil minum kan. Tumpah. Buat teman-teman yang pengen punya tumbler yang kayak gini yang ada tulisannya namanya Lukem kan. mau apa namanya punya tumbler yang seperti ini yang keren banget nih, ada tulisannya. Ini bagus sekali kan. Kalian juga bisa membelinya di nomor bawah ini. Nanti kita tuliskan di kolom deskripsi. Kumpul lagi medangan, intinya lagi minum-minum bareng, tiba-tiba dia langsung ditanya, ente mau SMP atau mau mondok? Bingung aku pertama. Aduh, pinginnya SMP. Temenan SMP. Iki yang ngono kelakuanmu SMP. Jujur aku ke SDG Nakal. Kue aku waktu gue nyolong unjar. Unjar itu apa? Iwak. Oh iya, Pak. Ikan. Intinya itulah itu. Dicuri. Terus dark set nggak boleh Pak, dark set itu. Terus Atau dia. Aku ke agak digas atau dimarahin oleh bapakku tentang masa dark set gini. Terus aku mikir, akhirnya masuk juga. Akhirnya didem-dem ke terus masukan terus masa depannya gimana itu. Wow, cerah Pak. Cerah. Ceritanya. Nanti akan seperti ini. Akhirnya aku ya bismillah. Harap mlebu pondok alhamdulillah ibuku nangis. Agak gelem kali karena gelem. Bocah nakal kok mlebu pondok nakal. Ini salah satu ya. Ini salah satu stigma juga di masyarakat. Pokoknya kalau anaknya nakal masukin pondok aja. Tapi enggak tenang, saya baik. Baik. Dia yang nakal mungkin dia. Ya ini salah satu namanya juga ikhtiar kan. Ya akhirnya aku wis gelem, udah mau. Ada yang lucu. Gimana? Kita ketawa enggak? Tadi kita mau nangis loh dramatisnya. Setelah anak dimotivasi Pak D, ternyata anak putrinya Pak D di pertengahan jalan putus. Aku lanjut. Putus nggak lanjutin di pondok. Ora betah. Jadi kamu aku ngobrol sama Pak D. Terus ngapain Pak D? Pak D. Motivasi yang bagus ponakan tapi nggak buat putri. Emang gitu. Tapi syukur lah. Nyatanya kan ente sampai lulus kan. Lulus nggak sih ente?
Itu pertanyaannya. Jadi faktor saudara ya, ada faktor saudara juga ya sama ya. Ya nggak apa-apa lah. Terkadang orang yang memotivasi kita belum tentu dia bisa menjalankan. Ya. Jadi ini bukan Nggak, konten ini motivasi ya, ini konten untuk berbagi cerita. Kenapa nggak ada yang berkaca-kaca? Please lah. Berkaca-kaca. Lu nggak ada sedih-sedihnya. Yang berkaca-kaca cuma Berkacamata. yang berkaca-kaca cuma Dewi. Tapi tadi aku juga ini sih waktu kan di SMP nih, satu SMP nih akhirnya yang masuk pondok jadi ada dua temen atau angkatan, dua di kelas jadi masuk pondok semua. Gara-gara ente. Iya enggak sih, ya gara-gara awal lah, gara-gara aku. Kalau aku sih dulu waktu masuk pondok itu sebenarnya ya biasalah sama pemikiran orang banyak ya. Pemikiran orang pada umumnya lah. Anak nakal pakai pondok gitu kan. Anak nakal langsungnya pondok. Aku nih ya kadang basicnya kan orang timuran ya, orang Jawa Timuran gitu. Jadi waktu SMP itu dulu aktif tawuran gitu loh. Ikut-ikut aja sih. Di Jawa Timur ada tawuran juga ya? Kamu tahu daerahku tuh kampung pesilat coy. Jadi aku ikut kayak gitu ceritanya itu. Nah waktu itu kan orang tua lagi kerja di ibu kota ya, orang tua kerja di ibu kota. Terus aku nakal gara-gara ya udahlah karena jauh dari orang tua gitu kan. Ikut mbah gitu. Nah karena nakal itu ketahuan, kedengeran lah beritanya sampai orang tua akhirnya. Ini aku tuh nggak pernah tahu ya pondok itu seperti apa, konsepnya apa. Dulu tuh waktu kita dibilang sama orang tua, kamu nanti pokoknya habis lulus SMP masuk pondok. Aku bayangin kalau pondok itu kayak, kamu tahu kan sih bayangannya anak kecil ketika dia itu ikut kemah. Pondok tuh kayak gitu, kemah-kemah, kemudian dia rambutnya gondrong-gondrong, harus pakai sarung kemana-mana, sarungnya panjang gitu. Masa dewe. Waktu aku masih kecil, waktu aku masih SMP, bayanganku pondok tuh kayak gitu, kayak gitu. Nggak mau nanti aku harus rambutnya gondrong, maninya harus pakai sarung kemana-mana. Enggak, stop. Ini pondoknya tuh pokoknya bagus deh gitu. Kamu lihat dulu aja deh, nanti kalau nggak cocok ya udah kita cari pondok yang lain kayak gitu kan. Ya wis, akhirnya aku diajak tuh survei dulu nih tempatnya. Iya, lihat dulu, main dah ke pondokku itu yang tak masukin itu. Pertama kadang, gila keren banget, gedungnya kan tinggi-tinggi gitu kan. Gedungnya tinggi-tinggi, orangnya rapi-rapi, pakai kayak baju kayak gini, kemeja kan. Tapi enggak kayak gini juga sih. Ada batinnya. Pakai baju yang rapi-rapi, kemudian rambutnya bersih-bersih gitu kan. Sarungnya juga keren-keren, bagus-bagus, pakai celana. Jarang lihat sarung kecuali ketika pas waktu sholat tadi itu. Jadi kan keren juga sih, kayak orang-orang kantoran gitu kan. Kayak necis saja gitu. Berarti kan. Anda di situ bisa mengintip, masa depan saya cerah gitu. Oh iya, kayaknya sih. Enggak. Waktu itu aku sukanya karena gedungnya sih. Gedungnya unik ya. Suka gedungnya. Karena waktu itu aku mikirnya harus sekolah di tempat yang bergengsi. Sorry boy, orkai. Tadi sliding, sekarang naik. Awas yang listrik, Pak. Jadi gedungnya kan liatin kan jarang kan sekolah yang sekelas SMA yang gedungnya sampai kayak gitu. Bahkan ini baru kampus 2 ini. Kampus satunya lebih keren lagi. Wow, gitu kan. Kampus 1. Kampus ya, istilahnya kampus ya. Kan. Habis itu pas kampus 1, gedenya coy. Satu kompleks kan itu. Keren banget. Akhirnya aku enggak usah pikiran. Aku langsung daftar. Oke, siap. Langsung. Karena unik sekali ya. Motivasinya gedung. Dia tidak ada pembelaan untuk lanjut ke jenjang di luar. Aku udah ngerti ini bakalan lebih keren sih daripada di luar gitu kan. Akhirnya aku habis daftar, udah lunas semuanya. Bapak Ibu udah pulang. Pas udah pulang baru dah kita klik di sini. Jadi nggak langsung ada yang kenal. Survei langsung. Survei langsung. Waktu itu kan memang posisinya di pondok yang kampus 2 itu menerima masih bisa, dalam artian dulu kan tidak langsung daftar kan kayak gitu, tapi masih ada ditampung kan, ditampung untuk calon santri. Lah aku ikut ditampungin kayak gitu. Nah pas itu keren nih, ada main basket, main futsal gitu kan. Tapi rambutnya kan masih gondrong, habis itu dipotong. Seneng banget tuh kan rambutnya. Gimana, mau digundul nggak? Seru nih digundul. Seru digundul, Pak. Masuk stand ya. Bersama Kapri gitu ya. Ya kan keren aja gitu kan. Waktu itu enggak tahu sih konyol ya kayak pikiran.
ya udah deh digundul aja, digundul karena waktu itu masih SMA. Masih boleh dulu ya digundul ya. Iya kan dulu awal-awalnya aku masuk kayaknya masih karena rambutku merah-merah. Biar sebenarnya udah semir gitu kan. Udah gundul aja. Udah tak gundul. Santai habis itu. Nah, yang lucu tuh malamnya. Itu di gedung utama lantai 202. Nah, gedung utama lantai 2 nomor 02 kan 202 gitu kan. Sampingnya itu kamarnya Ustadz. Yang di barat tuh ya? Ya, yang sampingnya itu kamarnya Ustadz. Aku tidur tuh di situ. Ya namanya kan baru malam pertama ya, nggak ngerti aturan pondok seperti apa. Jadi aku masih tidur pakai celana pendek kolor kayak gitu segini. Karena aku juga nggak tahu kan, namanya ya wes anak baru gitu kan. Pakai kolor gini, pakai kaos singlet gitu kan. Malam-malam dibangunin sama Ustadznya. Hei, Aki, bangun. Gak boleh pakai kayak gini. Aku dimarahin. Ya udah. Dan aku kan namanya habis dari luar, ya Allah aku anak baru dan marah-marahin gitu kan. Maaf pulang. Lemah. Besoknya turun itu kan samping tuh ada wartel tuh ya. Samping gerbang telepon. Bu, jemput, aku dimarahin sama Ustaz. Berarti lemah. Motivasi untuk menjadi kerennya pending dulu ya. Pending dulu. Akhirnya dimotivasi ya udah diizinin dulu sehari pulang, besok balikin lagi gitu. Oh, berarti kan deket sih ya. Kalau Ana sih jauh dari ekspektasi, Pak. Ya, waktu masuk ke sana. Jadi kan 6 bulan sebelumnya itu mid semester kan. Jadi kalau dulu kan mid semester tuh setengah lah. Setelah itu 6 bulan baru lulusan. Nah, setelah itu benar-benar blank. Yang tahu namanya pondok pesantren ya hampir sama kayak itu. Ya pakai apa masak sendiri. Ya. Kayak kemah kan? Kayak kemah. Apalah pokoknya gitu. Berangkat berdua. Jadi sama ponakan bareng lulusan tapi putri bareng. Jadi ke pondoknya bareng pertama putri dulu tuh. Pertama datang ke putri kan cuman di Bapenta doang tuh. Penerimaan tamu. Di penerimaan tamu yang melihat dari sekilas sih bening-bening lah rapi-rapi kan. Oh, bening-bening. Jadi dan itu tuh ya masih sama lah ekspektasi kan karena apa kalau putri nggak jauh beda lah mau dimanapun ya putri kayak gitu penampilannya kalau di pondok. Oke lah. Masih sama. Ketika datang di Putra, jebret. First time pakai apa? Headpiece cuy. Ya mungkin saya anggap itu biasa lah, anak biasa. Tapi itu jadi insecure gitu. Celananya bahan semua. Ya, celananya bahan semua gitu. Terus pakai kemeja semuanya. Saya pakai kaos, daftar, rambut gondrong, nggak pakai peci sama bapak. Oh ini anaknya ganti dulu pakai celana, udah bawa celana bahan, udah bawa shirt, udah ganti, udah rapi, udah cukur semuanya, kena terus jebret. Satu hari bapak masih di situ. Bapak doang masih di situ. Nungguin lah ya. Iyalah. Buat aku nanti malam nangis. Di Pak Adi. Oh iya. Kalau aku dulu langsung tinggal. Kalau itu dulu sombong. Emang ya. Tolong dimaklumin ya, tolong dimaklumin. Ini tolong dimaklumin. Semua pikirannya menuju ke kacamata. Ditemenin hampir 3 hari deh kayaknya. Ditemenin masih 3 hari. 3 hari iyalah. Ya karena di situ ada kakak juga. Jadi kakak udah masuk kelas 1. Harusnya kan kalau kakakmu udah masuk di pondok, harusnya kan kamu enggak perlu ditungguin. Kan beda tempat. Kan di beda tempat. Di beda kampus. Kampus 2, ini kampus 1. Jadi beda tempat. Jadi sekalian kan ibu nengok kakak, sekalian di tempatku. Ya itulah. Setelah 1 hari semua peralatan beli di situ dan lain-lain baru tinggal pulang. Nangis nggak? Wow, 3 hari Pak. Nangis ya? Oh. Tahu? Telepon nggak? Enggak telepon. Ya. Cuman Ana tuh merasakan makan gak enak tuh ketika itu. Aku nggak nangis beneran. Kamu nggak nangis? Nggak nangis pas pamitan aja. Malah katanya yang nangis malah bapak sama ibu. Oh iya. Tapi yang jelas waktu itu aku pertama kali tinggal nggak nangis. Tapi aku nggak ngerti bahwa ibu nangis apa enggak. Mungkin aku mikirku, deket ini kan memang tempatku deket ya. Cuma beda kota. Ya semuanya beda kota sih ya. Maksudnya tetangga kabupaten kayak gitu. Jadi nggak terlalu kepikiran nanti gimana. Ya udah kalau itu nggak bisa aja pulang. Itu masih berani dulu. Kalau aku sih dulu nggak nangis karena emang banyak temen kan di rumah nggak pernah ada temen. Di rumah kan seneng ya terus ya temen jadi
Jadi ke distrak sama banyak temen itu. Berarti kamu dulu waktu di rumah introvert ya? Introvert. Introvert. Oke, itu mungkin ya teman-teman cerita kita ketika dulu motivasi kita masuk pondok, cerita kita awal-awal masuk pondok. Ya kayak gitulah. Kalau kalian gimana ceritanya? Kalau kalian punya cerita yang seru, bisa kirim ke email kita. Nanti kita bisa sharing-sharing lah ya. Kita bisa bacain. Bukan untuk apa, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk wah-wahan, tapi ini semuanya murni berbagi karena santri juga punya ceritanya sendiri. Oke. Nanti juga kita sesekali akan membacakan komen dari kalian yang sekiranya seru akan kita bacakan. Pengalaman kalian waktu di pondok deh. Ceritain aja deh, ceritain. Boleh dikirim di email, boleh dikirim di kolom komentar. Kita suka baca-baca sih. Nanti suatu saat kalau udah kekumpul banyak tuh kan, kita bikin julid juga boleh, julid. Yang mau julid juga silakan. Julid. Kalau kalian anak alumni ya, alumni pondok paling tahun ini taksipat ngepet ya kan, ini Adi ngepet. Mana ada Pak? Adi selalu keren. Itu dulu ya. Video ini, konten seperti ini, cerita santri akan selalu kita upload setiap hari Sabtu malam Minggu atau Sabtu sore habis asar. Selalu kita pantengin terus channel UBDC. Untuk yang belum subscribe, klik subscribe. Yang belum klik like-nya. Gitu dulu ya. Terima kasih. Saya Budi Cahyano. Muhammad Haryanto. Anda selalu begitu Pak. Dan saya Lukman Ahmad Rifai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.